Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qani fillah rahimani rahimakumullah, para abah dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di hari Ahad ini untuk mengkaji sebuah kitab yang berjudul Wujubut Tauhid. Sebagaimana yang telah lalu di muqaddimah, pelajaran inti dari kitab ini diberikan muqaddimah, yaitu berupa hakikat tauhid itu sendiri. Kemudian yang dibahas lebih rinci lagi, lebih detail lagi, yang diinginkan secara spesifik adalah perkara-perkara yang wajib yang ada di dalam tauhid. Jadi inti masalah kita adalah pelajaran tauhid. Tapi tauhid itu luas. Kita ambil yang wujubnya, yang wajibnya. Kemudian ada lawazimnya, yaitu mengenal siapa ahli tauhid dan juga mengenal lawannya, yaitu ahli syirik, dan bagaimana sikap kita. Jadi sekali lagi, itu muqaddimah yang telah lalu yang kita telah pelajari. Kemudian ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, para abah dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar itu hakikatnya seperti orang terapi. Maka perlu waktu, perlu tenaga, perlu materi, itu termasuk kelaziman yang tidak bisa lepas. Sebagaimana mungkin ada ummahat yang ingin terapi, skincare dan seterusnya, nggak mungkin yang namanya sehari 2 hari, tidak. Ya, dulu pernah anak ajak seorang atau diminta untuk menemani membersihkan tato. Ya, bersihin apa? Tato. Ya, anak kira karena nggak ngerti, akhirnya cuma datang sekali, ya, terus di laser hilang tato. Nggak taunya, ya, satu ruang saja, misalkan antara pergelangan sampai sikut, ya, itu aja yang dibolehkan, nggak boleh lebih. Padahal tatonya banyak. Dikira sekali terapi hilang, nggak taunya minimal itu 7 kali. Dan itu pun dikasih jeda waktu bisa 1 bulan. Tidak bisa apa? Langsung. Itu penyakit dari sisi apa? Jasmani, dari sisi fisik, dari sisi tubuh. Apalagi kalau yang berpenyakit adalah apa? Hati. Yang berpenyakit adalah apa? Jiwa. Maka pada hakikatnya dia pun perlu diobati. Dan sebaik-baik obat adalah at-tauhid. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya apa? Tauhid. Problem banyak, tapi yang didahului oleh Nabi Muhammad SAW, ya, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memperbaiki apa? At-tauhid. Maka jadikan pelajaran ini sebagai terapi, sebagai penyembuh, sebagai obat untuk hati kita. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, yang mungkin di grup sudah dikirim PDF-nya, tinggal dibuka. Adapun yang online memang kita kaji membaca kitab. Qala al-mu'allifu hafizahullah al-mabhatsu al-awwalu. Kita baca al-mabhatsu al-awwalu. Mabhas artinya pembahasan. Dari kata bahasa, sudah jadi bahasa Indonesia, bahas. Ya, kalau orang Arab ngomongnya bahas. Mungkin Indonesia nangkapnya jadinya apa? Bahas. Jadi mabhas bisa jadi masdar, bisa juga isim zaman atau isim makan. Berarti tempat dan waktu kita membahas. Al-awwalu yang pertama. Sengaja memang muqaddimah tidak dihadirkan secara total,
karena intinya yang kemarin kita telah sebutkan, membahas hakikat tauhid, membahas kewajiban tauhid, membahas kelazimannya, mengenal siapa ahli tauhid, siapa ahli syirik, kemudian dipaparkan dalil dari Al-Quran, dari hadis, ijma' dan juga asarnya salaf. Jadi isi buku ini akan poros pada hal tersebut. Makna tauhidi wasyirki wal kufri lughatan wa syar'an wa aqsamuhu. Itulah pembahasan pertama. Kita akan bahas makna tauhidi. Dibaca makna tauhidi, arti atau definisi tauhid. Wasyirki dan kesyirikan, wal kufri dan kekufuran. Lughatan, dibaca lughatan, bisa sebagai mafhum mutlaq atau tamyiz, secara bahasa dan secara syar'an itu pengertian syariat. Wa aqsamuhu, dan macam-macam. Jadi tauhid, syirik, kufur itu punya macam-macam. Sehingga ini pembahasan kita hari ini, berkenalan, memahami apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu kufur. Karena definisi ini penting, karena definisi itu menjadi ilmu, pegangan dia, pondasi yang seorang akan berjalan, akan bergerak, akan berbuat di atas pondasi tersebut. Jikalau saja salah pengertian tauhidnya, maka ke atasnya juga rusak. Ya, karena nanti ada juga orang memahami tauhid yang penting sudah rububiyah. Akhirnya ibaratnya ketika dia hanya meyakini Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, selesai urusan. Dia ahli tauhid. Masalah kuburan, wasilah ke siapa, tawasul ke sana, nyembelih untuknya dan seterusnya, mereka anggap bukan termasuk pembatal tauhid. Karena mereka berpijak di atas apa? Perkara yang salah. Ya sama, orang-orang musyrik zaman dahulu berpijaknya di situ. Yang namanya ya ibadah, yang namanya hubungan dia dengan Allah perlu ada perantara. Ini menjadi dasar. Maka sekali lagi memahami definisi itu penting karena dia akan menjadi pondasi, asas. Seorang akan bergerak di atas maklumat tadi, di atas ilmu tadi. Ya, misalkan orang bisa membuat sesuatu dengan bagus, dengan indah, karena ada dasar ilmunya. Ya, kalau nggak percaya coba aja di sini, itu banyak kayu bekas di belakang, bambu segala macam. Ya, lomba bikin meja misalkan. Apakah akan sama hasilnya? Ya, itu banyak bambu bekas, kayu bekas, papan bekas. Tolong dimanfaatkan, bikin apa? Bikin meja. Nah, orang yang memiliki pengetahuan tentang perkayuan dan seterusnya, insya Allah Ta'ala hasilnya akan apa? Akan bagus. Beda dengan orang yang nggak tahu ini kayu apa ini lah, ya bentuknya aneh. Maka ilmu akan menjadi apa? Pondasi dasar yang akan nanti muncul rasa cinta, muncul rasa pengagungan, muncul rasa penghambaan. Karena apa? Ada ilmu atau definisi yang benar. Kita lanjutkan, at-tauhidu fil lughati. Bacanya at-tauhidu fil lughati. Tauhid secara bahasa adalah masdaru. Kita baca masdaru, boleh dari kata wahada, itu bacanya wahada. Yuwahidu, tauhidan dikasih kurung, buka dan tutup. Jadi tauhid secara bahasa adalah akar katanya atau sumber katanya wahada yuwahidu tauhidan dalam kurung. Ya, kalau yang belajar shorof, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wahada yuwahidu tauhidan. Dan banyak juga yang sudah jadi bahasa Indonesia, kabbara yukabbiru apa? Takbiran. Ya, takbiran atau takbiran? Takbiran. Ya, di Indonesianya jadi takbiran. Dari wahada atau kabbara yukabbiru takbiran. Ya, kalau ini asal katanya wahada yuwahidu tauhidan.
Idza apabila ja'alahu dia menjadikan sesuatu wahidan tunggal. Enggak ada yang kedua, enggak ada yang ketiga. Makanya disebut dia orangnya namanya muwahhid. Orang yang menunggalkan. Ya, menjadikan ilahnya cuma satu. Menjadikan apa misalkan pegangannya cuma satu secara bahasa, maka disebut tauhid. Nah, karena akar kata dari bahasa nanti ke istilah itu tidak akan jauh berbeda. Ada korelasi, ada hubungan secara makna bahasa, kemudian pindah ke makna syariah. Jadi sekali lagi tauhid adalah wahada yuwahidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu apa? Tunggal. Tidak boleh berbilang. Tidak boleh lebih dari satu. Nah, itu disebut secara bahasa tauhid. Wa syar'an adapun secara syariat. Huwa dia adalah, huwa artinya dia, ifradullahi ta'ala. Ifrad artinya mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala. Ada lagi nggak ini yang kurang? Yiro, ada lagi nggak? Hah? Kasih nama Mas Yiro. Secara syariat huwa ifradullahi ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala maha tinggi. Ifrad artinya menunggalkan, mengesahkan, menyendirikan. Allahi yaitu Allah Subhanahu wa taala, Ta'ala maha tinggi, bima yahtassu bihi, bima dengan sesuatu, yahtassu bihi Allah terkhususkan dengannya. Yahtassu artinya terkhususkan, bihi dengan sesuatu tadi. Maksudnya apa? Hanya Allah yang punya sifat tersebut khusus. Tidak boleh manusia makhluk berserikat dalam kekhususan tersebut. Jadi kita esahkan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah gitu. Secara enaknya itu aja. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang merupakan kekhususan Allah? Minar rububiyati, dari urusan rububiyah. Nanti kita bahas juga rububiyah, intinya mencipta, mematikan, ya, menghidupkan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Siapa yang mampu? Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan ini hanya untuk Allah. Enggak boleh ada sedikit pun keyakinan bahwasanya selain Allah bisa mengatur alam semesta, bisa mengendalikan awan, bisa memberikan anak, enggak boleh. Maka dia telah jatuh ke dalam syirik apa nanti? Rububiyah. Yang Abu Lahab nggak berani ngomong kayak gini, Abu Jahal juga nggak berani. Terus ada orang yang katanya intelektual, ahli tafsir bilang Nabi Muhammad bisa mengendalikan alam semesta. Berarti dia telah menyekutukan Allah. Ya, Allah juga bisa, Nabi juga bisa. Dalam hal, padahal itu merupakan kekhususan Allah. Maka ini tidak boleh. Maka dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedang ya, ya ada yang meyakini inilah emang yang memberikan rezeki ini, bintang ini misalnya, yang mempengaruhi jodoh saya, rezeki saya, ya zodiak ini. Nah, berarti dia dalam hal rububiyah belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal uluhiyati, uluhiyah peribadahan, penghambaan dari semua jenis ibadah, salatnya, puasanya, ya rasa takutnya, rasa harapnya, itu diberikan semuanya hanya untuk Allah satu-satunya. Tidak boleh dia berikan, ya dia niatkan ibadahnya untuk selain Allah. Itu dalam hal peribadahan. Wal asma'i was sifati, dan dalam masalah nama dan sifat. Allah yang punya nama yang indah, sifat yang sempurna, yang kita pelajari di dalam pembahasan al asma was sifat atau fiqhul asma'il husna. Nah, dari sini kita pahami nanti tauhid terbagi menjadi berapa macam? 3. Dan ini pembagian bukan pembagian bid'ah.
Sebagaimana yang dikatakan. Bahkan ada yang parahnya lagi mengatakan kalian seperti orang Yahudi, seperti orang Nasara. Kenapa? Kalian berpegang dengan Trinitas. Jadi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dibilang apa? Trinitas. Gimana ceritanya? Padahal Allah katakan yang surat kita sering baca dalam salat, alhamdulillahirabbil alamin. Dari kata lillah, ya berarti kan menunjukkan hanya untuk Allah, uluhiyah. Kemudian rabbil alamin, berarti Allah yang maha memiliki sifat rububiyah. Ditambah lagi maliki atau ar-rahman ar-rahim, asma wa sifat. Ya, itu ada dalil di sekitar kita yang menunjukkan Allah ya esa dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Bi alla yuj'ala dibaca bi an la yuj'ala dijadikan majhul. Bi an dalam bentuk la yuj'ala tidak dijadikan, la tidak yuj'ala dijadikan, lillahi bagi Allah, fi dzalika dalam perkara itu yang tadi kekhususan Allah rububiyah, uluhiyah, asma sifat, syarikun sebagai naibul fa'il dari yuj'ala. Apa syarik? Sekutu, teman, partner, nggak boleh. Ya, la malakun muqarrabun, tidak pula malaikat yang didekatkan Allah. Ya, karena malaikat penduduk langit dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun, tidak juga nabi yang diutus. Siapapun dia. Ya, yang mulia aja nggak boleh, malaikat siapa? Jibril, Mikail dan seterusnya. Nabi juga nggak boleh. Apalagi ini kalau orang apa? Orang gila, orang stres, ya orang nggak waras, ya atau orang nggak jelas. Nabi aja nggak boleh bersekutu dalam kekhususan Allah, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Bagaimana lagi dengan orang-orang selain mereka? Ya ini kalau akalnya masih sehat, fitrahnya masih selamat. Bismillah. Nah ini pentingnya sekali lagi pondasi dasar ini, namanya wujubut tauhid nih. Tauhid yang paling wajib nih, tauhid yang wajib kita tanamkan. Karena sekali lagi ibadah itu bukan hanya lisan, bukan hanya anggota tubuh, tapi hati juga punya saham dalam apa? Ibadah. Ini kayaknya terus ana ulang supaya kita paham, mafhum? Ya, bahwasanya ibadah menghamba kepada Allah bukan hanya kita sholat selesai atau zikir, tidak. Hati ini punya bagian terbesar di dalam apa? Saham ibadah. Karena hati nanti akan jadi rajanya dia. Ya, kalau hatinya diperkuat dengan ibadah, maka ke atasnya ucapannya, perbuatannya akan dikendalikan oleh hati yang baik ini. Makanya kemarin disebutkan yang masuk ke dalam surga ya adalah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, yaitu dengan i'tiqad yang sahih, dengan iman yang benar. Maka ini pondasi awal sekali. Ya, begitu juga para ibu, para ummahat, perhatikan tauhid anak-anak kita. Pelan-pelan saja dididik. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kita lihat kondisi keseharian kita. Yang di situ bisa tertanam di dalam hati si anak ya akan kecintaan kepada Rabbnya. Mungkin si anak minta jajan, minta sesuatu, kita tanamkan. Nah, ya kalau minta sama siapa? Sama Allah SWT. Doa dalam sholatmu, dalam sujudmu, ya mungkin lagi naik kendaraan, ya bilangin, nah ayo sekarang kita naik apa keluar rumah misalkan, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna, tawakaltu dan seterusnya. Kasih tahu ini artinya. Kalau naik mobil lanjak, suruh bilang apa dia? Allahu Akbar. Ya sekalian di-spill sedikit-sedikit. Kenapa kita harus mengucapkan Allahu Akbar? Ketika turun bilang apa? Subhanallah. Waktunya sholat ya dipersiapkan, mafhum, diingatkan bahwasanya kita hari ini atau waktu ini ada beban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga kasih tahu sedikit-sedikit nama Allah Ar-Rahman artinya Maha Penyayang. Nama Allah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, maka minta rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Ini tujuan kita yang memahami definisi yang benar tadi
supaya tertanam di dalam hati kita, begitu juga tertanam di dalam hati anak-anak. Ya, apalagi anak-anak kalau masih bagus akalnya, masih bagus fitrahnya. Coba kalau sudah rusak, salah siapa? Hah? Nyesal nanti di belakang, salah siapa? Ya, maka perlu betul-betul memahami konsep tauhid yang benar. Nah, itu secara sederhana makna dari at-tauhid, mengesahkan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan untuk Allah, baik rububiyah, uluhiyah, dan juga apa? Asma wa sifat. Dan tidak boleh dijadikan untuk Allah teman, sekutu, partner dalam masalah tersebut. Walaupun malaikat, walaupun nabi, nggak boleh, buang. Mafhum? Ya, kalau seperti ini kondisinya, maka dia telah mengesahkan Allah ya dalam kehidupannya. Lanjut, qala al-mu'allif wa hafidhallahu wasyirku fil lughati, dan syirik secara bahasa, lughah itu bahasa. Mukhalatatu asyarikaini. Mukhalatah artinya bercampur, bergabung, berserikat atau bercampur tadi, atau ya join. Nah, mukhalatah. Asyarikain, syarik dua teman atau dua sekutu, dua partner, saling bergabung, saling berkumpul. Wa minhu, contohnya asyirkah. Ya, syirkah itu seperti yayasan, seperti PT. Yang namanya PT kira-kira orangnya sendiri atau gabung? Ya, masa mau usaha PT cuma sendiri? Ya pasti bergabung, nanti ada komisaris, ada direktur, ada apa lagi? Bendahara, ada wakil. Nah, nanti janjian, bikin surat perjanjian. Kalau komisaris berapa sahamnya, direktur sahamnya berapa, akhirnya dinamanya syirkah. Wa minhu, dan diantaranya asyirkatu, itu perseroan, itu perserikatan, bainasnaini, antara dua orang, karena minimal ini dua orang, fa'aktsara, bahkan lebih. Summiyat syirkatan, dinamai, summiyat artinya dinamai, syirkatan sebagai PT tadi atau perorangan atau perseroan, lishtirakihim, karena mereka bergabung, bersekutu, fi ansibatiha, ansibah itu bagian atau saham. Ya, sama kayak dulu orang jahiliyah kalau ditanya berapa Tuhanmu? 7. Ya, 1 di langit, ya sisanya di mana? Di bumi. Kalau ditanya mana yang paling mulia, mana yang paling utama, yang di mana? Yang di langit. Berarti Allah, kata dia, sahamnya yang paling besar. Sedangkan yang di bumi sahamnya apa? Kecil-kecil. Itu berserikat mereka, nggak boleh. Ya, ini namanya syirik secara apa? Bahasa. Makanya sendal punya tali, berapa talinya? 2. Ya, ini kan sendal jadul begini ya. Tengah-tengah buat naruh jempol nih sama telunjuk, buat nikah. Nah, biar dia nggak lepas, kasihlah tali 2. Makanya dia disebut juga syiraki, syirak. Ya, karena dia berserikat tuh 2. Ya, disebut syiraki na'li. Ya, apa namanya? Jannah, surga ataupun neraka itu lebih dekat daripada tali sendal. Nah, tali sendal diistilahkan dengan syirak. Ya, coba kalau sendalnya putus, bisa dia? Nggak bisa, karena dia terikat. Ya, karena 2 talinya, maka disebut apa? Syirak. Bi alla yastaqilla, dalam bentuk, bi alla kita artikan dalam bentuk la yastaqilla, tidak bisa berdiri sendiri. Wa yanfaridu, sama bersendirian. Kullu wahidin minasyuraka'i, kullu setiap, wahidin orang, minasyuraka'i dari para sekutu, binasibihi dengan bagiannya. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri dengan sahamnya masing-masing, nggak bisa, harus berserikat. Itu syirik secara bahasa. Masuk komisaris tua yang pegang, ya dia punya saham, yang nggak bisa, harus ada komisaris, ada direktur dan seterusnya. Akhirnya bagi-bagi saham. Makanya dahulu orang-orang musyrik
Ya, kalau lagi bencana, lagi musibah di laut, ya diberikan semua saham ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah selamat, tinggal ke darat, dibagi-bagi lagi. Untuk si Lat sekian, untuk Uzza sekian, untuk Manat sekian, dan seterusnya. Itu syirik secara apa? Bahasa. Sudah ya, mafhum. Tapi kalau hal dunia nggak masalah berserikat, karena kita manusia nggak mungkin bekerja sendiri, berbuat sendiri. Ya, masa mau hidup di hutan sendirian? Ada juga hidup di hutan, cuman nggak banyak. Siapa yang hidup di hutan? Rambo, Tarzan juga perlu bantuan dia. Ya, mungkin dia punya peliharaan monyet, ya, punya peliharaan apa lagi? Ini nggak bisa hidup sendiri. Ini kalau di mana? Di urusan dunia. Maka boleh dia untuk apa? Berserikat, berpartner, ya, untuk apa lagi? Ada kawan. Makanya salah satu adab ketika menuntut ilmu, ya, atau tips menuntut ilmu, ambil syarik, ambil teman. Ya, jangan sendiri, apalagi kalau murojaah. Murojaah itu perlu apa? Teman. Ya, beda kalau antum merenung, memikirkan, beristinbat, sendiri aja cukup. Ya, tapi kalau mau murojaah harus pakai apa? Pakai teman. Wa syar'an, adapun secara syariat, an yuj'ala lillahi syarikun, an yuj'ala dijadikan, lillahi untuk Allah, syarikun sekutu, fima huwa min khasaisihi, pada perkara yang dia merupakan kekhususan Allah, fil ilahiyah tadi, ketuhanan peribadahan, awil rububiyah atau rububiyah, awil asma'i was sifat atau nama-nama dan sifat. Ya, jadi ketika dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, itu dia telah melakukan kesyirikan. Sebenarnya, ketika dia meyakini ada di alam semesta ini wali yang sanggup untuk mengatur, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga contoh syirik dalam asma wa sifat, dia ambil nama Allah kemudian dikasih untuk berhalanya, untuk tuhan-tuhannya. Ya, sebagaimana Uzza, ada yang mengatakan dari kata Aziz, nama Allah, kemudian dipecah untuk tuhannya, berhalanya, yaitu apa? Uzza. Ya, dan seterusnya, termasuk bentuk menyekutukan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi ini juga sekali lagi bisa ditanamkan kepada jiwa anak-anak. Ya, ketika dia sholat, tekankan bahwasanya sholat ini kita sedang menghamba kepada Allah. Ya, bukan karena perintah abi, bukan perintah umi, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan hal tersebut. Ya, mungkin ya namanya anak-anak itu lebih cepat apanya? Lebih cepat niru apa lebih cepat dengar? Ya, lebih niru. Yaudah, kita juga sholat misalkan ke masjid, biar dia juga menyaksikan, biar dia melihat. Ya, kita juga mengaji misalkan, karena nanti pas kita bahas tarbiyatul abna atau tarbiyatul aulad, ya bukan perkara yang ringan, memang perkara yang perlu banyak ya kontribusi di dalamnya. Semoga Allah mudahkan untuk mencetak generasi Rabbani yang cinta kepada Allah, ya, yang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara syariat, syirik adalah yang menjadikan untuk Allah sekutu pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, baik dalam masalah ibadah, rububiyah maupun an-asma wa sifat. Ya, terlebih masalah-masalah yang fitrah jangan dirusak, apalagi dengan tampilan-tampilan, tontonan-tontonan yang akhirnya si anak ini terpengaruh fitrahnya. Banyak film-film yang merusak akidah anak-anak, Doraemon, ya, apalagi Naruto. Ya, kan Doraemon akhirnya gara-gara Nobita apa-apa nangis gitu. Nanti anak ngelihat, ya kalau minta apa-apa harus apa? Nangis dulu. Bedanya dia nggak punya Doraemon, tapi punya emaknya, punya bapaknya.
Ya, nangislah seperti Nobita. Dianggap sesuatu itu harus instan dan seterusnya. Ya, ini perkara-perkara yang perlu dijaga untuk ya fitrahnya seorang anak. Kemudian di sini saya melanjutkan wasyirku fil ibadah. Adapun syirik dalam ibadah, berarti lebih dikerucutkan. Kalau tadi kan syirik luas, bisa di ibadah, bisa di rububiyah, bisa juga di dalam asma wa sifat. Tapi kita lebih fokus dalam kitab ini tentang tauhid, yaitu syirik dalam ibadah. Adalah apa? Sarfu syai'in. Sarfu artinya memalingkan. Syai'in sesuatu min anwa'il ibadati, dari berbagai macam jenis ibadah. Li ghairillahi, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya ibadah untuk Allah malah diberikan kepada selain Allah, baik berupa i'tiqadan, keyakinan, au qalan, baik berupa ucapan, au amalan, baik berupa amalan. Yang seharusnya i'tiqad ini hanya diserahkan, diberikan untuk Allah, malah dia berserikat yang lain juga bisa untuk dikasih ibadah. Misalkan wali juga perlu kita nazar kepada dia. Wali-wali juga perlu kita tabarruk di situ. Nah, yang ngalap berkah di situ. Wali-wali juga boleh kita sujud di situ. Ada keyakinan di dalam hatinya. Maka dia telah melakukan syirik dalam apa? Ibadah. Ya, padahal nama tawaf, sujud, ya zabah, nazar hanya untuk Allah. Tapi dia yakini ini juga boleh untuk selain Allah, berserikat di dalamnya, maka dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Nanti pelakunya juga dihukumi sebagai orang apa? Musyrik. Hukumnya dicap juga sebagai apa? Musyrik. Au qaulan, atau berupa ucapan, au amalan, baik juga berupa apa? Amalan. Qala al-Imamul Mujaddidu, berkata Imam Mujaddid, artinya sang pembaharu, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kurang itunya tuh, kurang rahimahu, seharusnya rahimahu. Berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Wa a'zamu, kurang titik lagi itu. Dan kurang titik, tambahin titik ya. A'zam itu bacanya, bukan. Ya benar, afwan. Enggak salah ya? Benar ya? Mata ana yang salah berarti. A'zam. Wa a'zamu ma nahallahu anhu, perkara yang paling besar yang Allah larang adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Wa huwa, dan syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Ini juga salah satu definisi syirik. Da'watu, meminta, memanggil selain Allah, ma'ahu, bersama Allah. Ya, berarti konsep syirik itu ya, satu sisi dia meyakini Allah Rabbnya, Allah juga punya hak untuk diibadahi, tapi selainnya juga sama. Ya, jadi jangan dikira orang musyrik itu tidak kenal Allah. Ya, ya. Jadi orang musyrik juga tahu siapa itu Allah, yang hak juga untuk disembah, tapi yang lain juga sama boleh. Makanya kalau ada yang membedakan antara musyrik di zaman Nabi dengan musyrik di masa ini beda, itu nggak kenal sejarah ini orang, nggak tahu bagaimana Al-Quran bercerita tentang mereka. Ya, orang-orang musyrik di zaman Nabi kalau ditanya siapa yang mencipta, jawabannya apa? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan? Jawabnya Allah. Tapi dia juga yakin atau meyakini bahwasanya selain Allah juga boleh kita meminta kepada. Kalau sekarang, zaman sekarang, orang yang pada ke kuburan tuh ngalap-ngalap berkah, tawassul di sana. Kalau ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Sama kan? Sama. Ya, itulah syirik, itulah musyrik. Bisa dipahami ya? Sama konsepnya. Sama Pak, konsepnya pengakuan terhadap rububiyah saja itu tidak cukup. Sampai dia mau mengikhlaskan dalam masalah ibadah. Sebagaimana Allah esa dalam rububiyah, maka Allah juga esa dalam apa? Uluhiyah. Nah, ketika ini diserikatkan, disamakan, maka sungguh dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Ya, itu sebetulnya mudah sekali memahami konsep tauhid dan konsep apa?
syirik. Kita ambil yang terakhir, wal kufru fil lughati, adapun kufur secara bahasa adalah as-satru. Apa satar? Menutup. Wa taghtiyah, sama, taghtiyah juga menutup. Makanya ada yang bilang katanya cover dalam bahasa Inggris artinya apa cover? Ya, sampul, karena sampul fungsinya menutup. Katanya diambil dari kata kufur. Ya, kufur ya jadinya berubah jadi apa? Cover. Ya, nih cover ini nih buku punya apa ya? Cover. Artinya menutup. Menutup apa? Isi yang ada di dalamnya. Itu secara apa? Secara bahasa. Adapun wasyar'an secara syariat diddul imani, lawan dari iman. Nah, kalau tauhid lawannya syirik. Sedangkan kufur lawannya iman. Iman temennya atau lawannya apa? Kufur. Fa kullu i'tiqadin, maka setiap keyakinan, au fi'lin atau perbuatan, au qaulin atau ucapan, mudadun, baca mudadun, di dalnya kasih tasdid, artinya bertentangan atau berlawanan lil iman, terhadap iman. Ya, iman kalau dibilang cakupannya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada takdir. Sesuatu yang menyelisih ini, baik ucapan, perbuatan maupun perkataan, maka apa? Itulah kufur. Itulah apa? Kekufuran. Karena sekali lagi iman juga i'tiqad, iman juga fi'il, iman juga qaul. Maka kekufuran juga bisa bentuknya i'tiqad, bisa bentuknya fi'il, bisa juga bentuknya apa? Qaul. Bisa dipahami ya? Misalkan dia meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, Allah di mana-mana. Ini bertentangan dengan iman yang benar, Allah di atas arsy. Maka keyakinan ini keyakinan kufur. Keyakinan apa? Kufur. Perbuatan, seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah, sujud kepada Allah, tapi ternyata dia sujud di kuburan. Maka ini perbuatan kufur, menolak atau bertentangan dengan iman. Di sini diberi contoh kasabbillahi, itu dibaca sabbillahi. Kasabbillahi, seperti mencela, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ini kekufuran. Ya, yang seharusnya kita memuji Allah, menyanjung Allah, malah dia main dicela. Maka orang yang kufur keluar dari din Islam. Ya, maka dia akan menjadi pembatal keislaman orang-orang yang mencela, istihza, mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya. Maka dia telah bertentangan dengan iman. Seharusnya dia imani Allah sebagai Rabbnya yang dia sanjung, yang dia puji, malah dia main dicela. Ya, kemarin ada berita tuh katanya di India, mahasiswa sholat di mana? Di kelas atau di mana? Di kampus. Padahal kampus itu banyak patungnya, banyak pokoknya berhala-berhalanya. Ya, padahal sholatnya nggak menghadap ke berhala, tapi dianggap itu telah melecehkan Tuhannya. Akhirnya ditangkap itu pemuda itu, entah 3 orang atau berapa. Ya, ada yang mukul, ada yang ini, bahkan disuruh megang kakinya berhala untuk minta maaf. Ya, ini dianggap telah mencela siapa? Tuhannya. Nah, itu fitrah. Ya, dan siapa? Ketika orang sudah menganggap sesuatu ini Tuhannya, pasti harus mencintainya, harus menyanjungnya, harus memujinya, bukan malah mencela. Maka agama apapun ya pasti akan marah ketika Tuhannya dia dicela, Tuhannya diolok-olok dan seterusnya. Ya. Au takdzibi rasulihi, atau mendustakan rasulnya. Dia meyakini rasul ini ya bukan yang terakhir ada lagi, misalkan didustakan. Au jahdi, bacanya jahdi al-faraidi. Jahdi artinya menolak, al-faraid, kewajiban-kewajiban, fahuwa kufrun, maka itulah kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini definisi ringkas. Pertama tentang apa tadi? At-tauhid, kemudian tentang apa? Syirik, dan tentang apa? Kufur. Maka kewajiban kita sekarang adalah memahami tauhid yang benar. Itu tidak cukup sampai dia mengetahui lawannya.
Ya, kalau belajar tauhid kan nggak pas kalau cuma belajar apanya intinya, tapi juga bentuk kelazimannya kita mengenal lawannya supaya imbang. Ya, yang kesini kita harus berharap tentang tauhid, yang lawannya kita harus berhati-hati. Nah, ini selalu disebutkan konsep, kalau mungkin kedokteran ada yang bilang panas dingin, ya, ini panas begini-begini, ini dingin begini. Tujuannya supaya tadi mana yang harus kita kerjakan berarti kita semangat di dalamnya, mana yang harus kita hindari betul-betul kita jauhkan. Ya, sebagaimana konsep la ilaha illallah, ada nafi, ada apa? Isbat. Ya, semudah itu insyaallah taala konsepnya, tinggal betul-betul kita realisasikan terlebih pada diri sendiri dan juga kepada anak-anak kita. Walaupun masih kecil, walaupun mungkin ya masih main-main, tapi insya Allah daya tangkap mereka kuat, ya daya ingat mereka kuat, terlebih lagi orang tuanya ikut membantu, ya berpartisipasi untuk menanamkan nilai-nilai apa? At-tauhid. Ya, sebagaimana ya Luqman mendidik anaknya, mentarbiyah anaknya ya di atas tauhid. Allah a'lam bishawab. Itu yang bisa kita ambil dari pembahasan pertama. Tafadhal, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini masih muqaddimah ya. Besok lagi kita bacakan dalil-dalilnya insyaallah taala. Ya, karena sekali lagi konsep bukunya itu menyebutin teori, kemudian dalil Al-Quran, dalil hadis, ijma, dan juga asar dari salaf. Maka kita akan banyak dapati dalil-dalil tersebut insyaallah. Cukup kalau nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.